Halo teman-teman, jadi sekarang kita bakal ngebahas soal KSO E1411, yaitu materi mengenai penerbitan notes untuk properti, barang, dan jasa. Ini dia soalnya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019, McLean AG membeli tanah dan peralatan. Di soal ini diminta untuk mencatat jurnal dan juga bunga pada akhir tahun pertama. Jadi untuk pembelian yang pertama, yaitu membeli tanah yang memiliki fair value sebesar 300.000 euro dengan menerbitkan wesel bayar tanpa bunga yang jatuh temponya dalam 5 tahun dan face amount-nya atau face value-nya sebesar 505.518 euro. Nah, di sini 11%-nya itu melambangkan besar market rate perusahaan atau McLean AG ini. Jadi, di sini kan diketahui fair value tanah sebesar 300.000 dan face amount dari wesel bayar tanpa bunga itu 505.518. Nah, besar yang kita catat pada jurnal ini adalah fair value dari tanah yang 300.000 ini yang merepresentasikan atau melambangkan present value dari ini zero interest bearing promissory note-nya. Jadi jurnalnya itu yang jelas di kredit notes payable ya 300.000. Nah, di debitnya karena membeli tanah, maka debitnya land sebesar 300.000 juga. Oke, lalu yang B, jurnal pencatatan bunga pada akhir tahun. Nah, ingat di sini kan dia zero interest bearing promissory note. Jadi tidak ada bunga yang harus kita bayar. Sehingga di kreditnya itu tidak ada cash untuk membayar bunga dan tidak ada juga interest payable untuk utang bunga yang harus dibayar. Jadi di B ini kita hanya perlu mencatat beban bunga interest expense pada notes payable. Jadi amortisasi dari notes-nya ini itu. Jadi jurnalnya yang pasti di debit interest expense sebesar 33.000 yang didapat dari ini PV tadi di sini dikalikan market rate-nya 11%. Nah, makanya di kredit itu notes payable sebesar 33.000. Oke, lanjut ke pembelian yang kedua. Nah, di sini katanya membeli peralatan dengan menerbitkan notes yang stated rate-nya itu 6%, jatuh tempo 8 tahun, maturity value atau nilai pada saat jatuh temponya itu 400.000 euro. Nah, interest payable annually, jadi dibayar tiap tahun. Ini 11%-nya market rate-nya. Nah, jadi jurnal pembeliannya ini berarti present value dari note ini kan. Nah, berarti kita hitung nih PV prinsipalnya terlebih dahulu. Jadi 400.000 maturity value-nya atau face value-nya atau face amount-nya dikalikan 1/1 ditambah market rate atau 1,11 pangkat ini jumlah tahunnya sampai jatuh tempo 8 tahun, sehingga didapat present value of principalnya 173.572. Lalu berikutnya PV of interest, karena ini kan notes yang ada bunganya ya, jangan lupa present value dari pembayaran bunganya juga kita hitung. Jadi 400.000 euro dikalikan stated rate-nya, karena ini kan besar yang harus dibayar ya pembayaran bunganya itu, dikalikan 1 dikurang 1/1,11, jadi 1 tambah 0,11, yang 0,11 itu dari 11% market rate-nya pangkat 8 per market rate-nya 0,11, jadi didapat 123.507. Jadi hasil perhitungan ini dan ini aku ngitungnya hanya sampai 5 angka di belakang koma ya untuk dapetin hasil ini dan ini. Oke, jadi PV of the note-nya, present value dari note ini kita totalin yang dua ini, jadi didapat sebesar 297.079. Jadi di jurnalnya ini kreditnya yang pasti notes payable sebesar 297.079. Nah, di debitnya berarti equipment sebesar 297.079. Lalu yang B, jurnal pencatatan bunga pada akhir tahun.
Berarti kita harus ngebuat jurnal pembayaran bunganya dan juga jurnal amortisasinya. Jadi di debit interest expense ini carrying value itu yang PV saat penerbitannya dikalikan market rate-nya. Jadi didapat 32679. Lalu di kredit ini besar uang yang kita keluarkan untuk pembayaran bunga. Jadi cash sebesar 24.000 ini dapat dari face value-nya 400.000 dikalikan ini stated rate-nya. Nah, baru deh selisihnya ini berarti amortisasi dari notes payable-nya. Jadi didapat di kreditnya itu notes ya, ini salah. Notes payable sebesar 8.679. Ini salah ketik. Oke, sekian, terima kasih.